Ikannya. Ini barang artinya bertani ini banyak orang petani tanam jagung, tanam durian, tanam apa saja yang ditanam tidak ada hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Karena tidak tahu ilmunya. Ya kan begitu. Terus tanam jagung. Nah, dalam aturan tanam jagung itu kan 80 35. Nah, cuman apa namanya? Karena tidak tahu ilmunya sehingga cuma tanam-tanam saja. Kemudian cara pemupukannya tidak tahu, cara semprotnya tidak tahu. Karena tanaman itu ada DP mulu. Tanaman punya mulu sama dia manusia. Jadi apa namanya? Manusia itu dia punya mulut. Tanaman juga punya mulut. Nah, manusia punya jam makan. Pagi, tengah hari, sore atau malam. Nah, begitu juga tanaman. Tanaman itu ada jam-jamnya makan. Nah, ini yang petani tidak tahu kan? Ini petani tidak tahu. Makanya saya bilang, saya sampaikan kepada petani, saya bilang harus pelajari ilmunya. Nah, sekarang petani tanam jagung, dia bak pupuk, dia pakai pupuk zat kimia. Zat kimia kan dipakai. Nah, mana mau hidup tanaman, mana mau berhasil. Itu masalahnya. Ini yang seharusnya tugas dari pemerintah terkait yang selalu mengedukasi, menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara menanam jagung supaya dia berhasil. Dan ini mungkin tidak dilakukan. Saya ini bukan orang instansi pertanian, iya kan? Tapi saya coba-coba mengedukasikan kepada masyarakat. Nah, ibaratnya tanaman ini sama dengan manusia. Dia perlu perawatan, perlu dikasih makan. Nah, tidak bisa tidak dikasih makan. Kalau cuma tanam-tanam begitu saja. Petani ini ada dua yang ada sama petani ini. Yang pertama nekat, spekulasi. Iya kan? Iya kan? Iya, itu spekulasi. Ya, spekulasi ini tanam-tanam saja, untung, kalau rugi-rugi. Baru nekat. Nah, kebanyakan petani kita di Indonesia ini itu yang masalahnya tidak memahami itu. Kenapa tidak memahami? Karena tidak ada edukasi atau penyampaian dari dinas terkait tentang bagaimana bisa menghasilkan bertanam jagung ini bisa meningkat produksinya. Itu yang tidak ada. Nah, hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat, beberapa desa saya sampaikan, kumpul-kumpul saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita ini menanam jagung itu sama dengan dengan manusia perawatannya. Nah, sekarang misalnya contoh begini, kita sakit kepala, kita minum Paramex. Sudah tidak sakit kepala, kita minum terus Paramex ini. Nah, bagaimana yang terjadi dalam tubuhnya kita ini? Tentunya racun masuk kan zat kimia itu. Iya, ada mengandung kimia. Nah, beda kalau herbal. Kalau herbal, walaupun dia overdosis, lewat dia punya cara minum, dia tidak masalah. Tapi kalau obat yang biasa ini, kita minum, kalau tak lewat, Pak, pongo tanpa talinya. Nah, begitu dia tanaman. Kita bagi bak pupuk dengan zat kimia, tambah lagi zat kimia, akhirnya tanah tadi, mau cari humus tanah dia mau makan itu tidak ada karena sudah mengandung zat kimia. Hari ini masyarakat harus pahami. Nah,
Nah, jadi ada pupuk herbal yang bisa mengurai daripada tanah tadi supaya bisa bisa meningkat produksi. Nah, ini yang kita lakukan di Desa Webone, kita ngadakan pupuk. Nah, pupuk itu kita adakan, itu kita bukan jual pupuk, tapi kita memberikan edukasi pemahaman kepada petani. Nah, manusia itu punya mulut, dorong juga punya mulut. Karena kalau mau disemprot pakai pupuk, dia makan tanaman itu melalui mulut. Nah, mulutnya tanaman ini di mana? Dia di akar, batang, dan daun. Itu. Nah, cara penyemprotnya bagaimana? Penyemprotannya itu sama dengan kita orang kalau mau makan, ada jam-jam makannya pagi, tengah hari, malam. Ah, berarti ada jam makan. Tumbuh-tumbuhan ini punya jam makan itu kalau pagi jam 7 pagi sampai jam 9. Stop, tidak boleh lagi basemprot. Kan itu kan? Nah, tidak boleh lagi basemprot. Kalau sore dari setengah 4 sampai jam 5. Stop dia. Kalau dari jam 7 sampai jam 9 dia stop orang basemprot. Akhirnya jam 10 kita orang semprot terus. Maka yang terjadi biar 1 ton itu, 1 drum air itu tidak ada hasilnya, kita rugi kan, habis itu pupuk. Nah, makanya petani hari ini kan tidak tahu itu kan, ada mulut tanamannya, jamnya basemprot, tidak ditahu kan, hari ini kan tidak tahu kan. Nah, hari ini saya mau buka rahasianya. Sama dengan coklat kita tanam. Akhirnya orang kasih bersih di bawah, itu orang semprot dengan racun rumput. Ya kan, racun rumput, orang semprot dengan racun rumput. Katanya mau bersih. Petani tidak sadari bahwa akar-akar serabut yang di atas tanah coklat itu yang mencari makan. Dia suplai makanan itu, dia bawa ke batang, ke daun, kemudian ke buah. Hari ini orang semprot, maka mati tuh. Ibaratnya orang kalau sariawan. Nah, kalau sariawan dia, orang sariawan itu ibaratnya kalau manusia sariawan. Nah, dikasih makanan yang enak-enak, dikasih makanan yang enak, misalnya daging, sayur, ikan, telur, buah, dia makan tidak? Dia tidak makan, karena sariawan. Nah, begitu tanaman tadi. Hari ini masyarakat tidak paham. Kalau dong bilang, bersih. Tapi kita orang menanam sesuatu itu karena yang kita orang ambil itu adalah cari hasil kan. Kita orang batanam petani ini kan batanam apa saja kan hasil yang kita cari. Tidak ada yang bukan hasil. Ada orang berapa tanam jagung? 2 hektar. Berapa panen? 4 ton. 2 hektar 4 ton. Di pasar. Sekarang kita orang buat pinjam sama orang bibit. Dikasih pupuk, kasih racun. Akhirnya karena tidak tahu ilmunya batanam supaya meningkat dia punya produksi. Nah, maka yang terjadi itu apa? Kurang nota diterima. Ya kan, karena kan banyak kan nota. Tak gantung kan? Tak gantung orang. Hitung, cuma dapat 2 ton 1 hektar, 3 ton. Sementara ambilan nih, seberapa juta. Nah, mungkin dia orang sobagi di timbangan atau orang bagi di harga bibit, harga harga jagung. Yang jagung 4.000, orang ambilkan 2.000, orang tidak bisa marah. Nah, di situ tuh. Hari ini orang pemerintah macam di Webone, kita melalui Bundes, kita bikin ketahanan pangan seperti itu. Jadi ketahanan pangan itu maksudnya orang kasih bibit petani, kemudian orang kasih pupuk yang berkualitas, yaitu teknologi nano, namanya pupuk itu Pornas. Itu pupuk yang teknologi nano. Habis disemprot walaupun hujan dia langsung meresap. Dan sudah banyak yang kita lakukan edukasi para petani dan kita buktikan
yang dikakar. Milo yang baru 1 bulan 2 kali disemprot, dia sudah lewat ini dada. Kemudian 45 hari itu orang semprot lagi, dia sudah 2 meter lebih. Ada di mana namanya, di kakar. Ini kita buktikan. Nah, kita tidak jual produk, tapi masyarakat ini yang bagaimana bisa menghasilkan yang baik. Hari ini kan tidak. Nah, tidak ada diedukasikan ke petani. Makanya saya berharap di petani harus memahami itu. Nah, jadi sekarang hitungannya 1 hektar kalau 80 kali 35 itu jumlah tongkol, jumlah batang di dalam itu 36.000. 36.000 berarti ada 36.000 tongkol. Nah, 8 tongkol itu kita orang hitung 8 tongkol, 8 tongkol kali 3 bahagi 36.000. Ada 1 hektar itu 4.500 kilo, berarti 4,5 ton. Itu baru 1 biji. 1 batang itu 1 biji. Nah, kalau bagaimana kalau 2? Kalau 2 tongkol. Kalau 8 2 tongkol. Berarti dia dikalikan 2, berarti ada 9 ton. Tahu saya 9 ton tak cerita. 8 ton atau 7 ton. Kan sudah ada hasilnya. Petani kan? Kalau kita orang, kenapa tuh orang punya Milo ini kalau mau diekspor ke sana selalu gagal. Kenapa? Karena orang di barat itu yang orang inginkan itu yang tidak mengandung zat kimia.